Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Sekar Asri. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS sistem basis data saya. Yang pertama itu materi kolom, karakter, dan baris. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menerapkan operator rangkaian untuk menautkan kolom ke kolom lain, ekspresi aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat ekspresi karakter. Yang kedua, menggunakan alias kolom untuk mengganti nama kolom dalam hasil query. Yang ketiga, memasukkan nilai literal dari karakter, tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select. Yang keempat, menentukan dan menggunakan distinct untuk menghapus baris duplikat. Yang kelima, mengedit, menjalankan, dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express. Descript yaitu gunakan perintah descript atau dex untuk menampilkan struktur tabel. Descript itu di sini ada descript terus nama tabelnya. Yang kedua, desknya menghasilkan nama tabel, tipe data, primary dan foreign key, dan kolom yang dapat diisi dengan null, serta detail objek lain yang akan dibahas nanti di kursus ini. Contoh menggunakan perintah descript ditampilkan di slide berikut. Nah, ini adalah contoh dari descript. Baiklah, saya coba di run SQL command line. Di sini pertama connect username-nya di sini saya buat coba. Kedua, pasport yang pertama kali install aplikasi run SQL. Terus buat usernya user Dita by start. Udah jadi usernya. Dita koma. Oke, terus kita konekkan Dita miring Sekar koma. Terus kita mau coba ini show user, pastiin benar udah masuk Dita. Terus di sini saya ingin memanggil si ini, dia letaknya di D. Oke, dia berarti namanya tadi SQL underscore skema 1 dot SQL, enter. Nah, lalu di sini saya coba select bintang from tab di koma. Ini ada di itu tabelnya nih semua. Nah, langsung des. Di sini saya memanggil tabel f underscore customers. Ini cara memanggil des. Lalu di sini ada operator rangkaian, yaitu rangkaian yang berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu.
Simbolnya itu di sini ada kayak gini, dia itu untuk menggabungkan menjadi satu tabel, menjadi satu kolom. Ketika nilai dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Lalu sini operator rangkaian dapat menautkan kolom ke kolom lain, pernyataan aritmetika atau nilai konstanta. Untuk membuat pernyataan karakter, operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks dan dapat dibaca. Nah, ini contohnya. Nah, kita coba ya kita praktekkan. Sama di sini select ID, first name, terus last name, lalu phone number, lalu from CF customer, titik koma, enter. Nah, langsung kita praktekkan. Kita coba gabungkan si first name sama last name. Sama di sini tuh select ID, first name, tanda penggabungnya. Nah, lalu baru kita ketik last name, phone number, lalu from F customers, titik koma, enter. Nah, sini first name sama last name telah digabung. Lalu di sini kita akan memberikan contoh di sini memberikan spasi. Nah, di sini cara biar ada spasi yaitu kita gunakan lambang penggabung ini sama kutip. Contohnya seperti ini. Select departemen ID, lambang penggabungnya, lalu kutip lambang penggabungnya, lalu departemen name from departemen. Baiklah, di sini saya akan coba mempraktekannya, yaitu membuat spasi di Colabi sama Zuiti. Pertama, select ID, first name, tanda penggabungnya, terus tanda kutip, tanda penggabung, last name, lalu phone number, from F customers, titik koma, enter. Nah, maka di sini Colabi sama Zuitwi-nya itu telah ada spasi. Lalu di sini ada rangkaian dan alias kolom. Alias kolom itu bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian sehingga baris select default tidak muncul sebagai judul kolom. Nah, di sini ada contohnya. Select departemen ID, lalu penggabungnya tanda kutip sini, lalu departemen name as departemen info from departemen.
Baiklah, di sini kita coba saja praktekkan langsung, yaitu menggunakan alias. Pertama di sini select ID, first name, tanda penggabungnya, tip gabung, lalu last name, phone number, lalu kita gunakan as. Terus ini kita ganti phone numbernya menjadi nomor HP, tutup, from F customer, enter. Maka di sini phone numbernya berubah menjadi nomor HP. Contoh lainnya di sini kita ubah saja di sini. Jadinya ini tambah name. Ini jadi first name sama last name, jadi aliasnya name. Kita enter, maka berubah menjadi name. Itulah kegunaan dari alias. Lalu di sini ada rangkaian dan nilai literal. Nilai literal yaitu nilai yang tidak ada di dalam database. Lalu ya itu bisa rangkaian dan nilai literal itu bisa digunakan untuk menambahkan kata-kata lain, misalnya menjumlahkan uang dengan dolar atau rupiah. Lalu nilai literal itu dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Nah, karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Tiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Di sini ada contoh berikutnya, yaitu King mendapatkan $24.000 per bulan. Nah, di sini ada contohnya select last name, tanda penggabung, kutip, has a monthly salary of dollar as pay from employee. Nah, di sini kita coba praktekkan kegunaan dari rangkaian dan nilai literal, yaitu yang bisa dapat menambahkan kata-kata lain. Pertama di sini select, lalu ID, first name, penggabung, tip gabung, lalu kutip penggabung, lalu kutip lagi, gabungnya lagi, lalu last name. Nah, ini kasih aliasnya itu nama, phone number, lalu penggabung, tip, lalu penggabungnya, lalu kata yang kita tambah
yaitu bisa dihubungi. Nah, tutup lalu nomor HP from F customer, enter. Nah, di sini saya berikan kata-kata tambahan yaitu bisa dihubungi. Nah, perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan sebelum tanda kutip akhir. Lalu rangkaian dan nilai literal ini juga dapat menyertakan nomor sebagai nilai literal. Pada contoh berikut, yaitu angka 1 dirangkaikan ke string has a dan year's salary of. Ini contohnya. Baiklah, di sini kita coba praktekkan saja. Pertama, saya akan memanggil dengan dash. Enter. Lalu select ID, last name, gabung, tip has tip. Oke, 1, lalu lagi years salary of ini lagi salary tang 12 dolar as bayar from staff, enter. Nah, ini adalah contoh prakteknya. Menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Nah, distinct ini jika ada yang ganda seperti tabel, yaitu di sini ada 90 akan ditampilkan cuma satu, itu menghilangkan yang duplikatnya. Di sini ada select department ID from employee. Nah, sini itu menunjukkan sebaliknya, output query SQL akan menampilkan hasil tanpa menghilangkan baris duplikat. Sini di SQL kata kunci distinct digunakan menghilangkan baris duplikat, yaitu select distinct department ID from employee. Baiklah, di sini kita langsung coba praktekkan saja. Sini kita panggil dulu, yaitu dash language. Nah, enter. Lalu itu kita select country ID
from. Nah, ini kita enterkan, lalu kita distingkan, kita tambah disting. Oke, jadi kita hilangkan yang kolom duplikatnya, enter. Nah, sini yang duplikatnya sudah, sini duplikatnya sudah hilang. Nih contohnya nih, ini kan atasnya sebelum kita disting. Nah, di sini dia ada yang sama, di situ dia jadi hilang karena di disting. Jadi 964 nya cuman 1. Nah, di sini cuma 1 karena dia di disting. Baiklah, ini materi bagian keduanya, yaitu membatasi baris yang dipilih. Di sini ada pernyataan select, yaitu membatasi yang diselect dengan menggunakan where condition. Lalu di sini ada clause where, yaitu ketika mengambil data dari database yang mungkin diperlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Lalu clause where ini berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti clause from di pernyataan SQL. Ini ada sintaksnya, yaitu where column name comparison condition comparison value. Catatan di sini adalah alias tidak dapat digunakan di clause where. Lalu di sini kita akan mencoba mengikuti ini, select employee ID, first name, last name, dan from employee. Nah, di sini kita akan menambahkan clause where dengan baris terbatas, yaitu menggunakan sama dengan. Nah, sini coba kita praktekkan. Baiklah, di sini kita coba mempraktekannya. Sini saya ingin menggunakan tabel the song, jadi sini saya buat teksnya dulu, the songs, koma, enter, lalu select. Saya mau lihat kodenya, ID-nya, ID from the songs. Enter. Nah, lalu sini saya langsung coba batasi, select ID, koma, title, koma, duration from the songs where ID lebih besar 47. Nah, kan ini dibatasinya besar, berarti yang terinput adalah 48, 49, dan 50. Ntar. Nah, lalu di sini kita coba menggunakan yang contoh kayak di PPT. Ya, select ID, koma, title, koma,
duration from the song where ID sama dengan sini 47, koma enter, maka yang akan tampil yaitu adalah hanya 47. Nah, inilah contohnya, contoh hasil prakteknya. Lalu sini operator perbandingan dalam CloseAware itu seperti yang dilihat, itu ada tanda sama dengan tuh. Nah, di sini dapat digunakan dalam CloseAware. Selain operator sama dengan, ada operator itu lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Di sini saya akan coba mempraktekkan menggunakan operator selain sama dengan. Oke. Sini kita coba menggunakan operator lebih besar sama dengan, maka di sini 47 akan ikut ada di sini karena di sini ada sama dengannya. Oke, ini udah seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Next. Nah, karakter dan string tanggal pada CloseAware. Nah, karakter string dan tanggal pada CloseAware harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal, berarti nomor itu tidak usah diberi tanda kutip. Di sini ada contoh dari database karyawan, yaitu CloseAware berisi string dan disertakan dalam tanda kutip tunggal. Ini contohnya. Baiklah, di sini kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan memanggil des dulu karena biar lebih mudah, karena saya ingin menggunakan tabel lain, yaitu staff. Enter. Lalu select first name from F staff, enter. Nah, di sini saya ingin memanggil Bob, contohnya ini first name last name nama, ini aliasnya, koma salary from F staff where first name sama dengan Bob. Oke. Koma enter. Nah, maka yang terpanggil adalah Bob. Kalau di sini kita sampai salah nulis huruf besar sama kecilnya, di sini pasti tidak akan berhasil. Oke, ini juga last name-nya Jones, ini mirip kayak yang dipraktekkan tadi. Oke. Lalu ini poin pentingnya itu kata kuncinya itu
SQL upper, lower, dan in cap, yaitu untuk memudahkan mencegah terjadinya kesalahan pada karakter huruf yang kayak tadi besar sama kecil. Kalau sampai salah dia tidak bisa keluar. Ini yang bisa bikin mempermudahnya. Baiklah, di sini kita langsung praktekkan saja cara menggunakan lower, upper, sama ini cap. Pertama di sini kita panggil dulu tabel yang akan kita pakai. Tab. Nah, lalu kita bikin select first name, koma, last name, terus from F stuff. Nah, di sini kita coba menggunakan contohnya pertama itu yaitu lower. Di sini where, lalu lower, di sini last name. Di sini kita ingin mencobanya di last name. Karena di sini kita menggunakan lower, maka kita ketik hurufnya yang kecil semua. Misalnya kita ingin menggunakan si panjangan dari si Manique yaitu tato. Nah, maka di sini kita tulis kecil. Oke. Enter. Maka di sini keluar si Manique, itu tato nama panjangannya. Nah, contoh keduanya itu adalah upper. Dia ini ganti saja langsung. Nah, karena sini kita menggunakan upper, maka di sini kita ketik huruf kapital semua. Oke, enter. Lalu yang ketiga yaitu ini cap. Ini kita ganti cap. Karena ini menggunakan unit cap, maka hanya huruf depannya saja yang besar. Enter. Nah, itulah cara menggunakan lower, upper, sama unit cap agar tidak salah saat menulisnya. Itu caranya. Lalu di sini ada materi 2 bagian 3 yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan di sini yaitu operator yang menambah fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data. Tentu yaitu yang termasuk operator perbandingan itu adalah between, in, like. Di sini operator between digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan klausa where, tentuan between akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas bawah dan atas yang ditentukan. Di sini perlu diingat nilai yang dikembalikan menyertakan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nilai yang ditentukan ketentuan between dikatakan sebagai inklusif. Perlu diingat bahwa nilai batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu. Jadi ini nilai bawah harus dicantumkan lebih dulu daripada yang lebih besar.
Ini contohnya ya, select last name salary from employee where salary between 9.000 dan 11.000. Baiklah, di sini kita langsung praktekkan saja. Itu saya langsung yang memanggil si song, makanya biar mudah saya ginikan lagi songnya. Nah, sini select ID from the song lalu select ID title, lalu duration, terus tipe code-nya, lalu from the song, where ID between dari 48 and 50. Oke, di sini. Maka di sini yang itu adalah nilai antara 48 sampai 50. Yang ininya nggak ikut. Ini contoh dari between. Lalu sini kita coba menggunakan ekspresi. Sini coba kita praktekkan. Oke, di sini kita coba langsung praktekkan menggunakan ekspresi tadi. Select ID, title, duration, type code, from the songs where ID, kita coba ekspresinya lebih besar 8 and ID lebih kecil dari sama dengan 50, maka hasilnya sama saja dengan yang menggunakan between ini. Lalu sini yang kedua yaitu yaitu ketentuan ini tuh juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Nah, ini digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian nilai yang ditentukan. Misalnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identifikasinya 2349, 7354 atau 4333, atau orang yang kode panggilan teleponnya internasionalnya itu 1735, 82 atau 10. Sini ada contohnya, select state, province, country ID from location where country ID in. Nah, sini pada contoh crossover ini juga ditulis sebagai kumpulan tentuan OR. Nah, seperti between dan and, ketentuan dapat ditulis menggunakan sintaks seefisien mungkin. Baiklah, di sini kita langsung saja praktekkan. Sini kita akan menggunakan tabel dari employee. Oke.
enter, lalu select employee ID, first name, lalu koma lagi, department ID, salary, from employee, enter. Lalu di sini kita ingin coba menggunakan contoh or yang tadi. Nah, di sini saja employee, where, kita tambahkan where, department ID sama dengan di sini misalnya 60, lalu kita gunakan or, lalu departemen ID lagi, departemen ID itu sama dengan 80 misalnya, lalu kita departemen ID lagi, ID itu sama dengan misalnya 50. Nah, enter. Iya, ornya sini itu or. Nah, baru di enter. Nah, gunanya in itu agar tidak terjadinya banyaknya perulangan. Jika kita ingin menggunakan jika kita ingin 10 departemen, gak mungkin kita ketik or sebanyak itu. Jadi biar lebih efisien kita menggunakan in. Nah, ini di sini contoh dari in itu adalah departemen ID in, lalu 50, 60, lalu 80. Nah, enter. Nah, inilah kegunaannya dari in ini lebih efisien daripada si or ini. Like itu biasanya digunakan. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya manajer itu tahu nama belakang karyawannya dimulai dari S. Nah, tetapi dia tidak tahu nama lengkapnya. Nah, jadi dengan menggunakan like ini, seorang manajer ini tahu mana nama lengkap karyawannya yang dicarinya itu. Nah, untungnya dalam SQL ketentuan like memungkinkan untuk memilih baris yang cocok dengan karakter, tanggal, dan pola angka. Di sini ada 2 simbol. Nah, ini strip tanda persen. Lalu ini juga ada. Nah, ini memanggil karakter wechart, dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Di sini
Pada contohnya ditampilkan di bawah. Semua karyawan dengan menggunakan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O, kemudian diikuti dengan sejumlah huruf lain yang akan dikembalikan. Contohnya, opsi tambahan yang penting itu ketika harus memiliki kecocokan yang tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau underscore di dalamnya. Anda perlu menunjukkan bahwa persen atau underscore bukan wechar tetapi merupakan bagian dari item yang dicari. Opsi escape yaitu dapat digunakan untuk menunjukkan underscore atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai wechar. Di sini ada contohnya, itu select last name, job ID, dan from employee. Nah, where job ID like tanda kutip tunggal, persen, garis miring, lalu underscore, lalu R, lalu persen, lalu tutup tunggal lagi, escape, tutup tunggal, garis miring, tutup tunggal lagi, titik koma. Nah, contoh ini menggunakan garis miring terbalik sebagai karakter escape, tapi karakter lainnya dapat digunakan. Nah, di sini tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Nah, ini select last name, job ID from employee, where job ID like tanda kutip satu atau tunggal, persen, underscore, R, persen, tutup tunggal. Sini. Baiklah, di sini coba kita langsung praktekkan saja. Praktek like. Di sini saya akan memanggil tabelnya dulu, yaitu biar lebih mudah. Saya deskan dulu, deskripsikan. Terus staff, enter. Nah, lalu di sini select ID, first name, lalu last name, salary, lalu from staff, enter. Nah, lalu di sini kita coba langsung where first name like kutip, lalu persen, lalu sini saya mau coba memanggil huruf yang ada B depannya B, lalu di sini kebalik B dulu, baru persen, baru tutup kutip tunggal, koma, enter. Nah, Bob yang terpanggil karena yang namanya B hanyalah Bob. Langsung sekarang saya coba mau memanggil yang hurufnya ada O, mau dia di tengah atau di depan O, sini, yaitu persen, lalu O, lalu persen, enter. Maka yang terpanggil adalah Bob dan Monique, karena yang ada nama O nya adalah Bob dan Monique. Is null, is not null. Nah, null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai jika ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan. Kita harus mengetahui semua klien yang tidak memiliki nomor telepon yang tercatat di database. Nah, ketentuan is null ini itu menguji data yang tidak sedia, tidak diterapkan, dan tidak diketahui. Is not null menguji data yang tersedia di database. Pada contohnya di slide berikutnya, clause aware tertulis pada pengambilan
semua nama belakang karyawan tidak memiliki manajer. Sini is null dan is not null, yaitu select last name manager ID from employee where manager ID is null. Nah, karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. It's not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom comparison PCT. Nah, di sini ada select last name comparison PCT itu from employee where comparison PCT is not null. Baiklah, di sini langsung kita praktekkan des itu employee. Kita menggunakan employee di sini. Lalu select last name, lalu koma manager ID from employee where manager ID, lalu ini is null, koma enter, maka di sini keluarlah si King yang tidak memiliki manager ID seperti yang di PPT. Lalu ini contoh yang kedua yang di PPT, yaitu select last name koma commission PCT, lalu from employee where commission PCT, lalu is not null, koma enter. Nah, itulah contohnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.